Bismillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Hari ini saya akan berbicara tentang bagaimana cara menjadi peruqyah. Ya, peruqyah pemula lah bahasanya, karena awal ya, masih awal. Sebenarnya setiap muslim itu bismillah ya, insya Allah bisa menjadi peruqyah. Dan harusnya seorang muslim itu harus bisa menjadi seorang peruqyah. Karena pada dasarnya sesuatu yang diajarkan oleh Islam itu insya Allah tidak ada yang memberatkan manusia, kecuali pasti banyak hikmah di balik itu semua. Salah satunya adalah ruqyah. Nah, kalau kita melihat kondisi saat ini, memang sebenarnya menjadi seorang peruqyah itu harus seperti kewajiban kayaknya. Kenapa? Karena sudah banyak sekali perdukunan di wilayah kita masing-masing. Contoh saja misalnya di Kalimantan Barat. Ya, Kalimantan Barat itu termasuk kuat juga perdukunannya. Belum lagi di daerah Jawa. Maka dari itu kita sebagai muslim minimal untuk tetangga-tetangga kita atau keluarga-keluarga kita, ya, ruqyah ini sangat bisa bermanfaat untuk orang sekitar kita, minimal untuk orang sekitar kita. Nah, bagaimana cara belajar untuk menjadi peruqyah? Sekarang sudah zamannya teknologi ya, banyak sekali cara untuk bisa menjadi peruqyah. Nah, pada dasarnya ilmu ruqyah ini silakan sebenarnya bebas saja ya, dapat dari manapun ya. Yang penting kita harus banyak bertanya kepada para guru ya. Nah, kalau saya sebutkan, misalnya kita sebut saja kalau di Indonesia itu ya, yang paling umum ya. Nah, yang membawa naungan banyak itu namanya Arsy ya, Arsy. Nah, nanti boleh silakan belajar di sana ya. Mungkin ada pelatihan online-nya juga. Nah, tapi yang paling penting ketika menjadi peruqyah ini adalah yang pertama kita harus meluruskan niat ya. Ketika menjadi peruqyah kita harus bisa banyak menolong orang ya. Harus banyak menolong orang. Kenapa? Karena bayangkan ya, jika seandainya ada tetangga kita atau keluarga kita misalnya sakit, lalu tiba-tiba minta tolong datangnya ke dukun misalnya. Nah, nauzubillah min zalik, maka perkara ini sangat berat sekali mendatangi dukun ya. Yaitu menggoyangkan iman kita, tauhid kita ya. Berat sekali hukuman ke dukun itu. Mendatanginya saja 40 hari 40 malam sholat tidak diterima. Yakin dan percaya apa yang diucapkan sama dukun, maka kita telah keluar dari apa yang telah dibawakan oleh Nabi Muhammad, yaitu kita sudah keluar dari Islam. Berat sekali. Nah, makanya dari itu kita harus minimal ya tahu dulu tentang ruqyah, lalu belajar. Nah, boleh ikut misalnya teman ya, atau ustadz yang peruqyah. Nah, kita datangi terus, tempel terus. Misalnya ada ruqyah masal ikut, ada pelatihan ruqyah ikut. Nah, ngobrol-ngobrol sama ustadznya dan sebagainya. Nah, nanti insya Allah kita akan makin lama akan tahu ya, tentang dunia ruqyah ini seperti apa. Makanya ruqyah itu kan ada dua ya, ruqyah yang syar'i dan ruqyah yang syirik. Maka dukun juga mereka nyebutnya ruqyah, tapi ruqyah yang syirik tidak ridhoi Allah. Nah, ruqyah yang syar'i ini tadi saya sudah bilang sudah ada lembaganya. Nah, silakan belajar saja. Mungkin nanti ada Rehab Ati, Kihai, ya kan, Arsyada. Nah, punyanya Ustadz Muhammad Faizar, ya kan. Atau kepada orang yang sudah bisa meruqyah, ya, bebas saja belajarnya. Nah, tapi ini motivasi agar mudah-mudahan ya, semua teman-teman bisa menjadi peruqyah, minimal untuk menyelamatkan akidah keluarga kita, ya, istri kita, suami kita misalnya, atau orang tua kita, ya, saudara-saudara kita, atau tetangga-tetangga kita. Minimal kita bisa menyelamatkan akidah mereka dari suatu kesyirikan. Ya. Saya tidak bisa membayangkan gimana kalau seandainya ada orang udah sekarat, tiba-tiba ya sakaratul maut, tiba-tiba mereka bukan manggil ustadz, malah manggil dukun. Nah, atau yang lebih parah, uskun ya, ustadz tapi ternyata dukun. Nah, nauzubillahi min zalik. Nah, kasihan orang yang sudah sakaratul maut. Nauzubillahi min zalik. Nah, semoga kita terhindar dari hal seperti itu. Makanya kita harus
belajar. Nah, kuatkan tauhid, pasang niat yang kuat. Insya Allah Allah akan mudahkan suatu yang perkara yang baik. Saya Allah akan mudahkan. Selamat belajar ya. Insya Allah saya akan di video selanjutnya saya akan coba membahas bagaimana menjadi peruqyah pemula ya. Dan insya Allah ya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.